Selamat datang di channel YouTube aku, Karo. She Chicken Queen. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mungkin mau study di sini, mau kuliah, mau kerja, atau tinggal di sini ikut pasangan, dan semoga ini bermanfaat untuk berikan sedikit info-info. Jangan lupa sebelumnya klik itu subscribe yang ada warna merah sama tulisan subscribe, dan kasih thumb dong, like and then comment. Aduh, di luar tuh dingin banget hari ini, hujan pula dari tadi malam, jadi pakai beberapa lapis baju ini, nanti keluar pakai lagi mungkin baju hangat atau coat seperti itu. Sudah mau mulai pergantian musim dari autumn, nanti bulan Juni itu musim dingin atau winter. Oke, sekarang kita bicara soal kos pengeluaran biaya hidup di Australia menurut pengalaman aku juga salah satunya. Dan juga untuk punya penghasilan di sini, jangan harap hanya terima gaji udah untuk digunakan ditabung tapi nggak bayar pajak. Di sini wajib bayar pajak dan ada aturan-aturan pajaknya, dan kalau nggak bayar pajak bisa kena penalti. You greedy cocksuckers have to get bailed out again from our taxpayer money, and then you shouldn't us by not giving us a real break on our mortgages, credit card bills, or car payments, or anything in the government allows. Untuk pendapatan sendiri, misalnya per minggu di sini ada minimum upah per minggu itu sekitar 740 sekian dolar atau sekitar hampir 7 jutaan seminggu. Dan upah minimum di sini per jamnya dari 19 dolar sampai dengan 22 atau 25 dolar. Kalau 25 biasanya itu belum dipotong pajak juga. Untuk bekerja per jam di sini berbeda untuk mahasiswa atau pelajar yang cari kerja part-time, itu upahnya dibedakan. Untuk pajak sendiri, kalau yang penghasilannya di bawah 18.200 dolar, itu pajaknya nihil. Tapi kalau yang di atas 18.200 dolar, itu ada pajaknya dari misalnya 18.200 ke atas pendapatannya, 37.000 dolar pendapatannya, atau 180.000 dolar pendapatannya, itu pajaknya dari ada yang 19%, 32% sampai 37% ke atas. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar juga pajak yang dibayar, hampir setengah gaji malah menurut aku dipotongnya. Itu harus diatur untuk pengeluaran sehari-hari, pengeluaran tiap bulan, atau pengeluaran tiap 3 bulan di sini. Karena aku mau sharing mengenai contoh biaya-biaya yang rata-rata terjadi di sini. Salah satunya, tapi aku nggak bicara untuk biaya per bulan atau harian, tapi bicara untuk per 3 bulan. Karena di sini ada beberapa biaya kita bayarnya per 3 bulan sama per 6 bulan. Nah, sekarang bicara soal cost atau biaya hidup di Australia. Tapi jangan lupa lagi klik subscribe habis ini, terus kasih like dong, komen juga boleh. My first down payment of 30 shillings. I have a job. Next Saturday I pay down more. Yours faithfully, Nino Culotta. Are you ready, Kay? Kos pertama adalah listrik. Nah, di sini rata-rata orang tuh banyaknya itu besarnya tuh pakainya listrik. Menurut aku biaya terbesar salah satunya adalah listrik. Belajar nggak harus setrika baju, habis dicuci langsung dilipat aja atau di hanger di lemari gitu, karena sudah kering dengan sinar matahari, jadi kuman-kumannya juga udah mati, jadi nggak harus setrika. Karena biaya listriknya itu loh menurut aku besar banget. Sini listrik bisa bayar per 3 bulan, tapi juga bisa dinego per bulan. Tapi rata-rata orang bayarnya per 3 bulan. Per 3 bulan listrik itu tergantung musim. Untuk musim gugur, untuk musim semi, untuk musim autumn seperti ini, itu biasanya paling sekitar 300 atau 300-an dolar per 3 bulan. Jadi 3 bulan. Tapi kalau musim panas atau musim dingin, seperti Juni nanti musim dingin, dan Desember Januari itu musim panas, itu biasanya agak membludak itu listrik sekitar 500 dolar per 3 bulan.
Kenapa? Karena waktu musim panas AC dan kipas angin itu biasanya nyala terus-terusan. Dan di sini nggak selalu setiap kamar itu punya AC, kecuali AC-nya ada pemanas ruangan. Karena di sini walaupun dia nggak musim panas seperti musim gugur sekarang sama musim semi, itu udaranya udah nice banget, udah sejuk banget, jadi nggak perlu terlalu banyak AC karena udaranya udah enak banget dan sejuk banget. Tapi musim panas itu perlu banget AC untuk dinginkan ruangan karena 40 derajat ke atas. Aku nggak pernah ngerasain itu di Indonesia kan. Paling kita mentok-mentoknya 38, 39 kan. Nah di sini bisa 40 ke atas. Jadi panas banget gitu. Jadi perlulah AC. AC nyala terus. Mahal lah listrik kan. Aduh. Kemudian kalau musim dingin itu biasanya heater pemanas ruangan sampai di mobil juga itu agak boros di bensin jadinya karena nyalain pemanas di mobil kan. Jadi di mobil tuh ada dua, AC dan juga untuk pemanas. Jadi kalau di musim dingin kita berkendara itu kita pasti nyalakan heater di mobil. Nah untuk di rumah itu pasti nyalakan heater juga supaya ruangannya hangat. Dan listriknya biasanya untuk per 3 bulan di 2 musim tersebut, musim dingin dan musim panas itu sekitar $500-an atau hampir 5 juta. Tapi kalau di musim gugur dan musim autumn itu sekitar 300-an atau $400 atau hampir 4 juta per 3 bulannya. Air atau pump itu sekitar $100 per 3 bulannya, jadi nggak terlalu mahal. Masih mahal listrik kan dibanding biaya air. Ada lagi sebenarnya biaya gas. Jadi kalau di rumahnya punya gas, jadi gas itu nggak hanya selalu gas itu di sini nggak beli tabung ya, jadi sudah ada pipa gasnya. Tapi kalau pun yang pakai tabung itu biasanya kalau punya alat yang kayak barbecue seperti itu. Tapi di sini kalau rumahnya dia ada listrik ada gas itu bayarnya lain lagi terpisah. Oke, next to grocery atau sembako atau belanja bulanan gitu kan. Ini kami juga jatuhnya per minggu, tapi biasanya kalau di total itu sekitar 400 sampai 500 setiap bulannya. Jadi untuk kali aja 3 bulan, $100 kali 3 bulan itu sekitar $1.500 grocery. Atau kalau hemat-hemat aku juga kadang-kadang bisa hemat di sini. Bisa 350 sampai 400 aku belanja bulanan. Itu hanya sekitar habisnya 1.200. Jadi sekitar 10 jutaan sekian untuk per 3 bulan karena di sini juga dibilang awal-awal aku itu masih shock, ya ampun belanja aja segitu banyaknya. Tapi kalau mengacu harga-harga di sini minimal harga rata-rata $1 atau $2 paling murah ya 10.000 20.000 satu barang, ya itu make sense sebenarnya. Tapi aku masih suka mengkonversi ke dalam rupiah dan buat aku mahal. Jadi kalau aku belanja aku masih mencari barang-barang yang harganya miring banget. Kalau bisa ada banyak yang on sale gitu sih. Oke, jadi grocery sekian. Karena apa? Karena misalnya beli daging aja di sini untuk 1 kali makan itu misalnya kita beli daging, atau kemarin aku tuh beli burung puyuh nih, aku kasih contoh gambarnya nih. Itu harga normalnya $16 tuh satu pak gitu, satu paket isi 4. Tapi lagi diskon berkurang $3, jadi totalnya $13 atau hampir 120.000 sekian, 130 lah anggaplah. Itu buat 1 kali makan malam aja. Nah kali aja kalau kita kali untuk seminggu itu sudah berapa? Udah 1.300. Baru 1 kali makan, belum makan siang dan makan siang dan sarapan. Tapi aku sini jarang sarapan sih, kebanyakan hanya minum teh. Dan makan siang pun di sini rata-rata kalau kita cuma di rumah paling cuma makan cake atau roti gitu kan, atau sausage rolls, waffle atau pancake, jadi nggak terlalu berat makanannya. Biaya public transportation seperti misalnya naik bis atau naik kereta. Contohnya aja kereta ya. Kereta itu kalau di jam-jam office hour itu bisa sekitar 6 sampai 70.000 satu kali jalan. Kalau di bawah jam office hour itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu sekitar $40. Dan sini biaya kereta 1 kali tap, 1 kali kartu itu untuk 1 orang ya. Jadi kalau ke sini belilah kartu untuk 1 orang 1 kartu, nggak bisa 1 orang untuk 2 kartu. Jadi kalau ke sini siap-siaplah beli kartu 1 kali tap sekitar 70 sampai 40.000 tuh, 40 sampai 70.000 untuk 1 orang 1 kali jalan. Kemudian selanjutnya adalah biaya internet.
Di sini kebanyakan orang pakai internet yang unlimited, dan misalnya biaya termurahnya $70 atau 700.000. Itu udah unlimited sampai biar pakai internet itu harganya $70 atau hampir 700.000. Kalikanlah 3 bulan sekitar 210 atau hampir 2 juta sekian untuk 3 bulan. Nah, kemudian biaya paket data dan pulsa itu sebulan sekitar $100 dikali 3 ya $300 ya hampir 3 juta. Nah, dan ada lagi biaya insuransi. Ada macam-macam insuransi, tapi salah satunya mengcover misalnya terjadi insiden untuk kendaraan kita, untuk kendaraan orang kita tabrak, atau medicalnya orang kita tabrak. Nah, itu mungkin sekitar $70 setiap bulannya, dan itu pun kalau nggak terjadi apa-apa, ya udah duitnya melayang aja gitu kan, nggak bisa kita klaim. Bukan kayak nabung, soalnya cuma jatuhnya kayak ya insuransi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi biaya untuk menabung di masa hari tua, itu sekitar 6 sampai $700 setiap bulannya harus dibayar, supaya nanti di hari tua itu punya tunjangan masa tua. Kemudian biaya bensin atau petrol itu tergantung kemana kita pergi. Kalau kita perginya nggak banyak-banyak ya sekitar $80 sampai $100 itu setiap bulannya. Dan itu di luar tol ya, tol sekitar 40.000. Jadi sekali lagi aku menghitungnya untuk per 3 bulan ya. Jadi nggak semua biaya sih per 3 bulan. Itu belum termasuk kita misalnya ada biaya tambahan kita keluar lagi untuk dan lain-lain. Nah, itu harus diatur lagi. Ya, kita nggak tahu kan masa paceklik datang seperti sekarang ini, corona, banyak yang dirumahkan dari pekerjaan. Nah, kita harus pandai-pandai lah menabung, menyisihkan bukan hanya 10% lagi, tapi tambahin lagi. Dan tadi ingat ya, pengeluaran semuanya itu belum termasuk dengan dipotong pajak. Oke, tadi sharing aku hari ini, semoga menjadi hal yang positif. Thank you.